Peradaban India. Tahukah kalian tentang peradaban di India? Kalau belum, cari tahu yuk. Pertama, akan kujelaskan tentang peradaban India di lembah Sungai Indus. Letak geografis kota Harappa di India. Harappa ialah sebuah kota di Punjab, timur laut Pakistan, sekitar 35 km tenggara Sahiwal. Kota ini terletak di bantaran bekas Sungai Ravi. Kalian penasaran gak sih dengan asal-usul bangsa di Sungai Indus? Yuk simak lebih lanjut. Orang-orang Dravida yang diperkirakan merupakan pendiri kota kuno ini sendiri masih menjadi tanda tanya loh bagi para arkeolog. Riwayat mereka tidak dapat ditelusuri hingga sekarang. Bahasa dan aksara yang mereka gunakan dalam artefak yang ditemukan belum dapat dipecahkan. Uniknya, di kota tersebut tidak ditemukan bangunan untuk kegiatan religius dan tanda-tanda sistem kasta. Hal ini mengakibatkan para peneliti berspekulasi kalau masyarakat Mohenjo-daro dan Harappa merupakan peradaban yang hidup bergantung sepenuhnya pada ilmu pengetahuan dan memiliki filosofi hidup yang tinggi. Sistem pemerintahan memiliki dua kota yang maju, rapih dan teratur pada masanya, yaitu kota Mohenjo-daro dan kota Harappa. Yang kedua, wilayah dibagi menjadi dua, yaitu wilayah kota untuk pusat pemerintahan dan wilayah administratif untuk pemukiman. Dan yang ketiga, di setiap wilayah memiliki kepala suku. Raja-raja. 1. Chandragupta Maurya merupakan raja pertama, dan pada masa pemerintahannya, daerah kekuasaan kerajaan diperluas ke arah timur. 2. Ashoka merupakan cucu dari Chandragupta Maurya. Kerajaan Maurya mengalami masa yang gemilang, namun setelah Ashoka meninggal, kerajaan menjadi terpecah belah menjadi kerajaan kecil. Kepercayaan. Yang pertama, memuji Siwa Pasupata. Yang kedua, memuji Dewi Bumi atau Dewi Pertiwi yang dianggap sebagai sumber dari seluruh penciptaan. Perekonomian dan pengetahuan. Mayoritas bangsa Dravida mendapatkan pencahariannya melalui berdagang dan bertani. Teknologi. Sudah memiliki hewan peliharaan, rumahnya sudah dilengkapi dengan pintu dan kolam, sudah mengetahui metode-metode memasak, dan hal tersebut didukung karena ditemukannya alat-alat memasak pada zaman itu. Bahasa bangsa Dravida yang paling dikenal yaitu bahasa Tamil, Telugu, Kannada, dan Malayalam. Karya arsitektural. Dari sisi peninggalan bangsa Dravida mempunyai arsitektur berupa kota-kota dengan perencanaan yang matang. Mitologi. Dalam mitologi agama dari India, ada makhluk ini. Raksasa adalah makhluk supranatural dan dia adalah makhluk pemakan manusia. Lembah Sungai Gangga dengan anak sungainya Yamuna terletak di antara pegunungan Himalaya dan pegunungan Vindhya. Memiliki panjang 2.525 km yang mengalir di kota Delhi, Agra, dan bermuara di wilayah Bangladesh ke Teluk Benggala. Di 950 Masehi, bangsa Arya mengembara semakin jauh dari Indus dan tinggal di Doab, suatu lingkungan yang terletak di antara utara Sungai Gangga dan anak sungai Jamuna. Selanjutnya mereka menduduki lembah Sungai Gangga dan terus mengembangkan kebudayaannya. Sistem pemerintahan suku bangsa di lembah Sungai Gangga menggunakan sistem kasta yang terdiri dari 5 strata. Yang pertama adalah Brahmana, kedua Ksatria, ketiga Waisya, keempat Sudra, dan yang terakhir adalah Pariya. Brahmana adalah golongan bagi orang yang menekuni bidang keagamaan, Ksatria adalah golongan bagi tokoh masyarakat, Waisya adalah golongan yang identik dengan pedagang dan pebisnis, Sudra merupakan buruh, pembantu, nelayan, dan petani, sementara kasta Pariya sering mendapat perlakuan diskriminasi di India. Sistem kepercayaan yang dianut oleh bangsa Arya itu ada dua. Yang pertama Jainisme. Jainisme adalah perubahan atas praktik-praktik agama Hindu yang telah ada. Dan yang kedua adalah Buddha, yaitu perwujudan dari sikap anti-Brahmana dan anti-kasta. Perekonomian di lembah Sungai Gangga. Bangsa Arya yang tinggal di sekitar lembah Sungai Gangga mulai memanfaatkan tanah subur wilayah tersebut untuk bercocok tanam.
Takaran bangsa Arya mengukur sebuah kekayaan berdasarkan jumlah ternak yang mereka miliki. Pada masa awal kedatangan bangsa Arya atau bangsa yang mendiami lembah Sungai Gangga, kehidupan mereka tidak semegah yang dinikmati oleh penduduk asli India. Bangsa Arya hidup di dalam rumah yang terbuat dari kayu di desa terpencil, sedangkan penduduk asli India tinggal di rumah-rumah yang terbuat dari batu bata di lembah Sungai Indus. Takaran bangsa Arya dalam mengukur kekayaan berdasarkan jumlah ternak yang mereka miliki. Meskipun kehidupan bangsa Arya tidak semegah dan semaju penduduk asli India, mereka lebih pandai dalam bertempur dan bertahan hidup. Pengetahuan lembah Sungai Gangga. Pada tahun 950 Masehi, bangsa Arya menjelajah jauh dari lembah Sungai Indus. Mereka pun tinggal di Doab, yakni lengkungan yang terletak di utara Sungai Gangga dan anak Sungai Jamuna. Bangsa Arya yang tinggal di sekitar lembah Sungai Gangga mulai memanfaatkan tanah subur wilayah tersebut untuk bercocok tanam. Selain itu, mereka memanfaatkan sungai untuk sistem irigasi pertanian mereka. Sistem pertanian ini merupakan awal bagi bangsa Arya untuk menopang peradaban mereka di lembah Sungai Gangga. Teknologi lembah Sungai Gangga. Bangsa Arya bergerak ke beberapa wilayah di kawasan barat dan selatan. Dalam pergerakan itu, bangsa Arya ini sudah mulai melengkapi dirinya dengan pasukan yang tangguh dan teknologi peralatan yang sangat maju di zamannya, bahkan lebih maju dari negeri yang mereka tuju. Digunakan adalah Sanskerta dan Tamil. Ini dikarenakan masyarakat Gangga menggunakan tulisan berupa aksara Pallawa dari India. Menurut sastra Hindu, Dewi Gangga merupakan ibu asuh Dewa Kartiyeka atau Murugan, yang sebenarnya merupakan putra Siwa dan Parwati. Kadangkala dipercaya bahwa air sungai Gangga akan mengering pada akhir Kali Yuga bersama dengan sungai Saraswati, dan masa sekarang akan segera berakhir. Kemudian zaman selanjutnya adalah Satyayuga. Ada bangsa Arya, kaum Brahmana, dan Nataputra Vardaman atau Mawahida. Ini ada yang pertama Dasaswamet Gat, yang kedua Asigat, yang ketiga Tulsigat, yang keempat Sivalagat, dan yang terakhir ada Haris Chandra Gat.